Pemirsa, mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut dilantik oleh Presiden sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Luhut menjelaskan tugas dan targetnya soal perekonomian di Indonesia usai dilantik Senin pagi. Minta membantu untuk tata kelola, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti katalog, simbara untuk batu bara, simbara nikel, simbara sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden. Saya pikir kita nanti akan dengan bersama-sama mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa quick win daripada Presiden Prabowo. Saya kira katalog versi 6 sudah akan kita tunjukkan oleh beliau. Saya kira itu akan membuat 85% lebih dari procurement akan kasih win daripada Presiden Prabowo. Saya kira katalog versi 6 sudah akan kita tunjukkan oleh beliau. Saya kira itu akan membuat 85% lebih dari procurement akan kasih. Terima kasih. Wakil Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Senin sore. Lima wakil menteri dan 1 sekretaris Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan sumpah dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diikuti para wakil menteri dan kepala badan. Presiden Prabowo Subianto kembali didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melantik para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Banyak tokoh akademisi dan profesional hingga artis mengisi Kabinet Merah Putih. Selain wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik mantan ajudannya yakni Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet. Usai melantik, Presiden dan Wakil Presiden juga berfoto bersama para wakil menteri di tangga Istana Merdeka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dilantik, para wakil menteri Kabinet Merah Putih mengaku siap menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut kami hadirkan keterangan dari sejumlah wakil menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran. Kalau arahan khusus rasanya belum, baru secara global. Tentu harapan kita Indonesia bersama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi jauh lebih baik lagi dan pada arah dan yang jalan yang tepat menuju Indonesia maju atau Indonesia Emas 2045 gitu. Sudah tahu nanti akan target kerjanya ke depan seperti apa di Sementara saya masih memahami bahwa dalam posisi saya sebagai wakil KSP ya mendampingi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengawal program-program pemerintahan. Kita tahu bahwa programnya Pak Prabowo ini kan targetnya tinggi, timnya juga banyak, tugasnya juga banyak, jadi perlu koordinasi. Kalau saya ibaratkan kabinet ini seperti konvoi lah, berangkatnya harus bareng, nyampainya juga harus bareng. Nah itu tantangan koordinasi dan sinkronisasi. Begitu deh kira-kira. Baik, kasih ya. Jumlahnya ada berapa sih? Apanya? Pak SP itu artinya? Sementara struktur yang saya tahu kan ada kepala, kemudian ada wakil, lalu dalam struktur yang dulu ada deputi, beberapa deputi, kemungkinan barangkali nanti ada perubahan, desain baru. Yang jelas kan salah satu fungsi deputi sudah berdiri sendiri, fungsi komunikasi ya, PCO. Jadi saya kira nanti kita lihat aja apakah akan keluar kepres baru dari Pak Prabowo untuk KSP yang sekarang. Gitu. Oh happy banget. Apalagi dilantik bareng sama, maksudnya
bareng sama teman-teman Wamen semua, plus juga tadi ditemenin sama ibu saya, mertua saya, sama istri saya sih. Ya pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Presiden, buat Mas Wakil Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Sudah pembagian tugas belum dengan Pak Menteri nanti? Ini udah dijemput nih, luar biasa nih. Saya kaget juga baru keluar langsung dijemput. Jadi fokus utamanya untuk Kementerian Kebudayaan ini apa? Sabtu yang lalu kita sudah kumpul ya, tapi lebih baik nanti Pak Menteri langsung yang akan mengucapkan fokus-fokusnya ya. Maksud saya yang akan menyampaikan fokus-fokusnya sih. Karena jujurnya kan baru pertemuan sekali ya, jadi belum tajam juga kan. Tapi yang jelas sih Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana, nanti kita tinggal pembagian tugasnya seperti apa dan langsung kerja. Pelantikan jadi apa nih yang siap dikerjakan pertama? Alhamdulillah udah pelantikan, udah sah, ya itulah mudah-mudahan amanah. Kalau apa yang dikerjakan pertama, ini saya mau ketemu Pak Menteri nih, saya menunggu arahan beliau gitu kan. Tapi kalau dari Bapak Presiden kan yang sebelumnya sudah jelas juga kan arahannya bahwa olahraga harus lebih maju lagi lah, harus lebih concern lagi karena beliau sangat bisa dibilang gila olahraga juga gitu kan. Dan jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Belum, saya belum ketemu Pak Dito. Saya nunggu arahan dari beliau. Karena kan Pak Dito kan tadi pagi, terus wamennya kan sore ini, terus habis dari sini baru ke tempatnya Pak Dito. Kerja keras ya Mbak ya, kita harus kerja keras dan saya siap untuk bersinergi dengan Pak Menteri, Pak Budi Santoso untuk menjalankan dan melakukan berbagai macam terobosan di Kementerian Perdagangan. Kami menyadari bahwa ada berbagai macam permasalahan. Kemarin Pak Presiden juga telah menyampaikan bahwa pada dasarnya komoditas kita harus bisa berdaya saing dengan impor. Itu salah satunya. Lalu kemudian terkait perdagangan luar negeri yang tidak kalah penting adalah bahwa negara Indonesia punya beberapa kerjasama namanya CEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement di beberapa negara yang masih harus ditindaklanjuti. Kebetulan saya sebelum di sini menjabat sebagai anggota DPR RI di BKSAP, kami mengawal dalam berbagai kunjungan kerja kami dengan beberapa negara untuk mendorong bagaimana kedua negara bisa bekerja sama. Kemarin juga sempat memimpin kunjungan ke Peru, salah satunya membahas mengenai CEPA. Jadi CEPA ini ternyata masih outstanding, masih perlu kita dorong di beberapa negara. Dan yang terakhir mungkin salah satu hal yang perlu kita nanti jajaki bersama berkaitan mengenai carbon trading, apalagi tentang perubahan iklim gitu ya. Ini kan sebuah isu yang bukan hanya isu kekinian, tapi isu yang harus kita hadapi dengan baik. Carbon trading merupakan salah satu hal yang harus kita dorong ke depannya juga. Jadi mungkin ini beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Lagi-lagi siapa yang mendampingi? Ya, saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Terima kasih sekali, tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Dan pembagian tugas bersama dengan wamen lain dan dengan Pak Menteri? Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan, tetapi tentu saja saya dengan Pak Menteri kebetulan memang sudah bekerja cukup lama bahkan sebelum ini. Dan juga dengan Prof. Fauzan sudah berbicara dan kami siap menjalankan tugas ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Dalam pidato perdana usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran anggaran pemerintah, penyelewengan, hingga korupsi yang masih terjadi di saat masih banyak masyarakat hidup miskin di Indonesia. Prabowo berjanji masalah kemiskinan akan menjadi fokus perhatiannya sebagai Presiden. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan.
dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian. Dan untuk membahas lebih lanjut, pemirsa, sudah terhubung bersama kami Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dan juga pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, ya, Pak Diandra dan Pak Trubus. Ya, selamat malam Pak. Ya, apa kabar Pak? Ya, selamat ya Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya, selamat ya. Nah, ya, jangan saya orang Cakung dulu sama Bapak sering. Waktu Bapak jadi Pak, jadi pengamat. Baik. Selamat malam Bapak-Bapak. Mungkin saya ingin ke Pak Ariza terlebih dahulu. Selamat sebelumnya Bapak sudah dilantik selaku Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya ingin berbincang sedikit nih Pak, soal ada sejumlah target dari Bapak Prabowo Subianto, termasuk salah satunya adalah soal pengentasan kemiskinan. Kita semua tahu bahwa masyarakat di desa khususnya sebagian besar ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dan apa sebetulnya arahan dari Pak Presiden untuk melakukan pemberantasan kemiskinan ini khususnya untuk masyarakat desa, Pak Ariza? Jadi seperti yang kita ketahui ya, dan juga kita dengar Pak Prabowo dalam pidatonya di berbagai kesempatan, tidak hanya pada saat kemarin di MPR, tapi di banyak kesempatan beliau menyampaikan bahwa pentingnya pengentasan kemiskinan, bahwa bangsa kita bangsa yang besar, tanahnya subur, tapi sumber daya alamnya luar biasa, kita dianugerahi kekayaan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, bahkan kualitasnya pun kualitas sumber daya kita kualitas yang terbaik dengan jumlah yang sangat besar. Namun masyarakat kita masih banyak yang hidup susah, hidup miskin, bahkan kelaparan. Inilah yang menjadi komitmen Bapak Presiden agar kita semua bekerja keras memastikan pembangunan di seluruh Indonesia. Tentu bagi saya sebagai Wamendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi penting karena apa yang menjadi komitmen harapan dari Bapak Presiden itu ada di desa. Karena sebagian besar masyarakat kita tinggal di desa, jadi kalau bicara kemiskinan, yang miskin masih banyak masalah di desa. Kalau bicara kelaparan masih banyak yang di desa. Bicara kebutuhan masih banyak masyarakat desa yang membutuhkan infrastruktur, kemudian energi, berbagai fasilitas, transportasi, sekolah, kesehatan, semuanya ada di desa. Itu artinya Kementerian Desa menjadi penting, menjadi strategis untuk dapat membantu Bapak Presiden agar memastikan bahwa masyarakat desa akan segera bangkit dan semua sumber daya yang kami miliki di desa akan bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk melaksanakan seluruh komitmen, tujuan, harapan, cita-cita, bahkan perintah dan arahan Bapak Presiden. Di antaranya adalah percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal, dan juga ada pesan yang penting yang beliau sampaikan, jangan ada lagi korupsi di desa. Kita tidak ingin kepala desa tersangkut masalah-masalah korupsi atau masalah lainnya. Kita ingin semua berjuang, bekerja, bergerak bersama, bersinergi positif. Itulah yang akan kita sinergikan. Saya sebagai Wamendes akan membantu Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tentu saya akan mengikuti apa yang menjadi juga arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Baik. Bapak, tahun 2024 ini kan juga Kemendes memperoleh anggaran sebesar 2,7 triliun rupiah. Apa nanti yang program prioritas yang akan dilaksanakan, kemudian realisasinya akan seperti apa nanti Pak untuk memajukan desa sendiri? Jadi dari anggaran yang ada,
tentu dalam waktu yang tidak lama lagi ini, sampai dengan 31 Desember anggaran 2024, yang paling penting saya kira di semua kementerian lembaga, tidak hanya Kementerian Desa, adalah memastikan adanya penyerapan anggaran agar pembangunan betul-betul terlaksana dengan baik. Saya akan mengecek kembali, memastikan berapa persisnya anggaran yang terserap. Tadi saya mendapat informasi dari Pak Sekjen kurang lebih 70%, ini penting. Waktu tersisa kita harus pastikan agar penyerapannya sebaik mungkin dan setinggi mungkin agar semua program Kementerian Desa dapat terlaksanakan dengan baik. Jadi salah satu yang tugas penting bagi Kementerian Desa adalah memastikan semua program-program yang sudah diputuskan untuk program anggaran atau kegiatan anggaran 2024 terlaksana. Seluruhnya itulah tugas kami yang paling penting, dan itu artinya semua yang sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya juga menjadi perhatian kami. Baik, mungkin saat ini saya ingin beralih ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau kita soroti kan Prabowo Subianto ini memiliki target yang menjadi sorotan. Pertama adalah soal swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Kemudian juga ada swasembada energi, pertumbuhan ekonomi mencapai 8%, dan juga tadi pengentasan kemiskinan. Bagaimana Bapak melihat target tersebut kepada menteri-menteri yang ada di Kabinet Merah Putih ini? Iya, menurut saya ini target yang tidak termuluk-muluk ya, dalam arti itu realistis karena memang ketergantungan Indonesia terhadap soal energi, kemudian soal pangan, juga menyangkut hal-hal lain, masalah kemiskinan dan masalah lain yang masalah lingkungan misalnya, itu juga mewarnai belakangan ini terhadap Indonesia. Karena itu apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo satu hal yang sangat kita dukung lah, artinya bagaimana nanti pemerintahan Pak Prabowo nanti mampu melakukan kolaborasi sinergitas yang baik antar kementerian dan antar lembaga, dan termasuk adalah pusat dan daerah. Nah, dalam hal kemiskinan tentu yang paling ekstrim kan kebanyakan di desa-desa. Ini tugasnya Pak Wamendes ini nanti untuk mengecek desa-desa ini ada memang persoalannya masih banyak yang mengekspor SDM, artinya banyak urbanisasi itu kan berasal dari desa. Jadi ini penggunaan dana desa itu betul-betul harus dioptimalkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat di desa sehingga tingkat inflasi terjaga, kemudian juga masyarakat masih bisa istilahnya memperoleh pekerjaan sehingga UMKM dan sebagainya bisa tumbuh di desa. Yang kedua menurut saya penting adalah bagaimana masalah pangan selama ini menjadi problem karena kita dihadapkan oleh dua hal. Satu oleh iklim itu sendiri yang sering tidak, ini ada badai El Nino dan sebagainya. Kemudian juga di satu sisi pangan ini dihadapkan oleh ini kapasitas dari petani-petani kita yang makin menurun karena memang sekarang ini penggunaan pupuk dan sebagainya itu memang harus membutuhkan semacam ini dukungan yang kuat karena harga pupuk makin hari mahal gitu kan. Jadi masyarakat di desa ini memang agak kesulitan terutama pertanian. Nah, yang ketiga terkait dengan pertumbuhan ekonomi sendiri, memang target 8% itu sangat kita support, artinya ini akan penciptaan lapangan pekerjaan yang luar biasa, Mbak. Kalau memang ini terjadi, karena selama ini kita hanya tumbuh di atas 5,2%, apalagi memang Indonesia sempat dihantam badai COVID gitu, sehingga pertumbuhannya itu sudah termasuk bagus gitu. Di antara negara-negara lain kita relatif lebih bagus. Tetapi nanti Pak Prabowo menargetkan sampai 8%. Ini akan menjadi satu hal yang sangat menarik, di mana kemudian para Gen Z itu akan mendapatkan lapangan pekerjaan, Mbak. Karena ini jumlah Gen Z ini cukup signifikan ya, terutama komunitas-komunitas ini banyak sekali yang harus didukung, apalagi di desa-desa banyak sekali anak-anak muda yang mereka harus didorong untuk istilahnya entah itu bertani, melakukan inovasi-inovasi yang ada di daerahnya masing-masing, terkait dengan wisata, kearifan lokal dan sebagainya yang memang perlu ditingkatkan, Mbak. Ini memang satu hal tantangan tersendiri di mana Gen Z itu banyak di desa-desa dan ini harus sebagian mereka punya pendidikan yang baik, tapi di antara mereka juga pendidikannya pas-pasan karena memang program terhadap wajib sekolah ini juga belum berjalan optimal, terutama di daerah-daerah yang kategori jauh dari infrastruktur, Mbak. Infrastruktur itu jauh. Jadi artinya
untuk nyampe sekolah itu butuh waktu jalan sampai 2-3 jam itu. Nah ini jalan kaki lagi itu, nah ini menyebabkan juga satu tantangan tersendiri. Di satu sisi juga memang infrastruktur di desa itu masih ini sudah mengalami kemajuan banyak di bawah Pak Jokowi ini, terutama untuk jalan-jalan desa. Tetapi perlu diketahui bahwa masih banyak, karena desa jumlah di Indonesia sangat banyak sekali ya, 75.000 desa yang ada di Indonesia itu, dan itu baru mencapai desa-desa yang kategori masih tak jauh dari perkotaan yang bisa dijangkau. Untuk desa-desa yang kategori di wilayah 3T, terluar, terisolasi, terdepan, itu relatif belum terjangkau. Nah ini kan menjadi tantangan tersendiri, bagaimana jalan desa itu sebagai tempat konektivitas ya, konektivitas antar desa, antar daerah, dan bagaimana kemudian sumber daya alam ataupun juga hasil perkebunan, hasil pertanian, hasil perikanan dan sebagainya itu bisa dibawa melalui jalan desa yang sudah tersedia dan tersambung dengan jalan kabupaten dan jalan kota, termasuk di jalan provinsi dan jalan nasional, Mbak. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang. Baik, Pak Trubus, Pak Ariza, kita tahan terlebih dahulu. Dialognya masih akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kita akan melanjutkan dialog bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dan juga pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, kita kembali ke dialog di iNewsroom. Mungkin saya ingin ke Pak Trubus kembali. Pak Trubus, kalau misalnya kita lihat tadi Bapak bilang kan target ini realistis begitu ya, tidak muluk-muluk, dan menurut Bapak mampu atau mungkinkah target-target yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo ini terwujud di Kabinet Merah Putih dalam 5 tahun ke depan? Iya, kalau lihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan banyaknya kementerian lembaga yang cukup banyak, artinya di situ ada fokus terhadap ini masing-masing bidang, maka terwujud itu, Mbak. Cuman memang ini ada tantangannya adalah koordinasinya. Jadi koordinasi, karena kebanyakan itu kan latar belakangnya kan juga ini dari partai politik kan, yang tak mudah untuk menyatukan persepsi yang sama. Tentu ini menunjukkan satu presiden dalam hal ini mampu mengelola secara solid gitu. Nah yang penting adalah menurut saya bagaimana kemudian program-program itu bisa jalan di tingkat daerah gitu, karena banyak program kan wujudnya ada di daerah. Meskipun demikian tentu nanti pemerintah pusat ini harus betul memberikan penjelasan, karena di daerah juga akan timbul kebingungan. Misalnya ada pertanyaan kemudian Bapak saya siapa gitu, karena kami kok ke programnya ada yang ini, misalnya kalau Kementerian Desa sudah satu Kementerian Desa, tapi kalau ada kementerian yang dipecah, itu kemudian seringkali di daerah bingung yang mana yang mau diikuti, dan ini kan juga tentu harus membawa satu perubahan-perubahan. Tetapi saya meyakini bahwa Pak Prabowo mampu menciptakan satu orkestra di mana masing-masing kementerian lembaga, termasuk di dalamnya program-program yang sudah ditetapkan itu sesuai dengan visi misinya itu akan terwujud, Mbak. Dengan catatan memang ini dukungan publik juga sangat luar biasa, karena belakangan ekspektasi publik terhadap Pak Prabowo juga cukup tinggi. Ya itu menjadi satu modal tersendiri di mana percepatan program yang ada akan terwujud dengan jelas, komprehensif dan terjangkau sesuai dengan target. Baik Pak Trubus, mungkin saya mau kembali ke Bapak Ariza Patria. Bapak, soal pengelolaan dana desa tadi kan juga sempat disinggung oleh Pak Trubus, di mana pengelolaan dana desa ini harus dioptimalkan. Dan kita ketahui bersama juga pengelolaan dana desa sejauh ini kan banyak sekali di desa-desa di mana dana desa ini malah dikorupsi. Penyaluran dana desa nanti akan seperti apa? Kemudian juga untuk pemerataan subsidi ke rakyat miskin, kira-kira nanti langkah apa yang sudah disiapkan oleh Kemendes? Ya tentu kita melanjutkan program-program yang sudah ada di era Pak Jokowi, termasuk bagaimana cara agar penyaluran dana desa, pengelolaan, dan juga bahkan distribusinya sampai dengan pertanggungjawaban pelaporan itu harus dipastikan, harus sesuai dengan ketentuan dan aturan, dan mencapai target yang telah dicanangkan, diputuskan bersama-sama. Jadi ini penting, memang komitmen pemerintah pusat sangat besar terkait pembangunan desa,
tapi juga tantangannya tidak mudah karena pengelolaannya ada di desa ya. Di desa dengan sumber daya yang ada perlu terus kita tingkatkan kemampuannya, kapasitasnya dengan berbagai cara termasuk melalui pendidikan, pelatihan, melalui berbagai cara termasuk digitalisasi dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi penting agar dana desa seperti yang sampaikan Pak Prabowo kemarin itu langsung kepada pengguna dan disalurkan ke penerima manfaat. Saya kira itu yang paling penting. Jadi tidak boleh ada lagi birokrasi, jangankan menghambat ya, memperlambat saja tidak boleh ada lagi. Semuanya harus dipastikan sampai pada tujuan dengan percepatan sebaik mungkin. Tentu tanpa mengurangi mekanisme, peraturan, dan profesionalisme yang ada. Saya kira itu penting. Kemudian yang kedua terkait pengelolaan desa juga agar dipastikan bahwa penggunaan dana desa itu sesuai dengan prioritas yang betul-betul dibutuhkan bagi setiap desa, kemudian juga yang dapat memberikan multiplier efek yang lebih besar. Saya kira itu yang paling penting, agar dengan segala keterbatasan yang kita miliki, sumber dana, kemudian SDM kita, tapi apabila kita mampu membangun sebuah sistem yang holistik, yang komprehensif, sampaikan Pak Trubus tadi, insya Allah dengan segala kekurangan keterbatasan yang kita miliki, semuanya nanti bisa optimal dan pada waktunya tercapai pembangunan desa yang lebih baik dan lebih cepat. Alhamdulillah 10 tahun fokus Pak Jokowi terhadap pembangunan desa sudah kita rasakan. Kita dari desa sangat tertinggal, kemudian desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Alhamdulillah sudah lebih dari 17.000 dari 74.000 lebih desa di seluruh Indonesia statusnya sudah menjadi desa mandiri. Ini satu hasil capaian yang baik. Tentu ke depan di era Pak Prabowo bersama Kementerian Desa dan kementerian-kementerian terkait kita akan lebih optimalkan lagi, sinergikan lagi sehingga dalam 5 tahun ke depan semua desa bergerak maju, bangkit menjadi desa mandiri dan setidaknya seluruh perangkat desa memahami tugas fungsinya dan masyarakat juga memahami, mengerti dan tergerak untuk bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan perangkat desa untuk bersama-sama gotong royong membangun desa, karena betapapun besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa tentulah belum memenuhi, belum cukup terkait kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa. Untuk itu kita ingin mensinergikan seluruh potensi desa agar bersama-sama juga para pengusaha yang ada kita harapkan juga peduli terhadap pembangunan desa, tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa, tapi dapat ikut terlibat aktif dalam pembangunan di setiap desa. Baik. Karena sumber alam yang ada itu semuanya sebagian besar ada di desa, jadi kontribusinya tentu menjadi sangat penting sehingga desa segera bangkit dan maju. Baik, terima kasih banyak Bapak Ariza Patria sudah bergabung bersama kami dan selamat sekali lagi sudah dilantik sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selamat bertugas Bapak. Dan sebelumnya juga ada pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Pemirsa, kita berlanjut ke informasi lainnya. 1 hari usai purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, aktivitas di kediaman Jokowi di Sumber Kota Solo sepi. Presiden ke-7 RI ini mengaku tak ada kegiatan khusus dan menikmati beristirahat di rumah saja. Beginilah suasana lengang di lingkungan rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Tidak ada aktivitas khusus dari warga atau keluarga Joko Widodo. Warga melakukan aktivitas seperti biasa. Sementara itu ditanya awak media mengenai kegiatannya hari ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan tak ada kegiatan khusus. Hari ini Jokowi menikmati tidur di rumah saja usai purna tugas 10 tahun bekerja sebagai presiden. Sudah sampaikan mau tidur.
Masa 10 tahun kita kan 10 tahun kita akan kerja keras untuk negara dan ini kurang tugas ya, barang sehari 2 hari begitu. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan Wakil Presiden Cina Han Zheng dan Han Zheng diterima Gibran di Istana Wapres Jakarta Senin siang. Wakil Presiden Cina Han Zheng tiba di Istana Wapres Jakarta pada Senin siang pukul 11.38 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan ini, Gibran menerima ucapan selamat atas pelantikannya dari Wapres Han Zheng dan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran akan melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin baik antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Han Zheng pun merespons positif pernyataan Gibran dan menyatakan keyakinannya bahwa hubungan kerjasama antara RRT dan Indonesia saat ini berjalan sangat baik. Pemirsa, tidak hanya Prabowo Subianto yang resmi masuk ke istana sebagai Presiden RI, kucing kesayangan Prabowo, Bobi Kertanegara, juga turut diboyong ke dalam istana. Kucing masuk istana. Siapa lagi kalau bukan Bobi Kertanegara? Kucing kesayangan Prabowo Subianto ini ikut dibawa majikannya masuk ke dalam istana saat pelantikan presiden menggunakan stroller. Momen kedekatan antara Prabowo dan Bobi pun semakin membuat warganet gemas. Ketua Kadin Anindya Bakri juga membagikan foto bersama Bobi saat menunggu kedatangan Prabowo jelang pelantikan. Bobi Kertanegara adalah kucing peliharaan Prabowo Subianto yang awalnya adalah kucing liar. Kucing domestik berjenis short hair ini kemudian dipelihara Prabowo di rumahnya. Awalnya kucing ini dipanggil Bobby the Cat, tapi belakangan namanya berubah menjadi Bobi Kertanegara karena tinggal di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Kelucuan Bobi pun sering membuat warganet gemas. Bahkan akun Instagram Bobi Kertanegara sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Tim iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sidang permohonan peninjauan kembali PK kedua Jessica Kumala Wongso atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin hari ini ditunda. Hakim meminta bukti baru yang dibawa pihak Jessica untuk disumpah terlebih dahulu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang peninjauan kembali atau PK Jessica Kumala Wongso dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Ini merupakan kali kedua Jessica Wongso mengajukan upaya hukum luar biasa melalui PK pada kasus pembunuhan Mirna Salihin. Namun sidang perdana peninjauan kembali Jessica Wongso batal digelar dan ditunda sepekan hingga Selasa 29 Oktober 2024 mendatang. Majelis Hakim meminta agar ada sumpah dari pihak yang menemukan atau menghadirkan novum di kasus dugaan racun yang menewaskan Mirna. Oh, novum itu tidak ketinggalan. Kita bawa. Cuman yang menemukannya itu yang harus dihadirkan untuk disumpah. Artinya kita sumpah dulu, baru dilakukan proses persidangan untuk membacakan memori PK-nya. Iya. Pemirsa, pemakaman jenazah Sri Meike Malik, korban pesawat Sam Air yang jatuh di Gorontalo diwarnai isak tangis keluarga. Korban merupakan satu-satunya penumpang dalam pesawat perintis tersebut. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom hari ini. Jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.